Kualitas udara di Jakarta masuk dalam kategori buruk ketiga di dunia. Penyebab utamanya adalah polusi yang disebabkan kendaraan bermotor, baik roda 4 maupun roda 2. Melihat buruknya kualitas udara di Jakarta, kelompok-kelompok sensitif yang memiliki kerentanan dengan polusi udara seperti ibu hamil, balita, dan lanjut usia, tentu harus lebih waspada. Lantaran polusi bisa memicu berbagai macam penyakit, terutama penyakit pernapasan. Pemerintah pun terus bersiasat untuk mengurangi polusi tersebut. Salah satunya menggunakan bus listrik sebagai sarana transportasi yang ramah lingkungan. Salah satunya adalah bus milik PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk yang digunakan untuk transportasi perkotaan seperti Transjakarta. Tak tanggung-tanggung, pemerintah pun membuat regulasi untuk penggunaan bus listrik. Target untuk angkutan massal perkotaan berbasis listrik adalah 90% di seluruh Indonesia pada tahun 2030. Tim TV One mengabarkan. Ya, ini yang sedang dibahas ramai begitu ya, bagaimanakah kualitas udara di DKI Jakarta yang menjadi salah satu yang terburuk tidak hanya di DKI Jakarta saja, tapi juga sebenarnya di beberapa daerah penyangga lainnya begitu ya. Ini tentu berpengaruh tidak hanya kepada aktivitas kita sehari-hari, ekonomi dan juga kesehatan. Kita akan mencari solusi di sini. Jadi kita akan hadirkan sejumlah narasumber kami. Sudah hadir di sini ada Mas Lucky Bayu Purnomo, ekonom dan financial market specialist. Selamat pagi. Apa kabar? Pagi-pagi. Pagi-pagi semangat gitu ya. Dan juga sudah hadir ada Mbak Novita Natalini selaku co-founder dari Bicara Udara. Selamat pagi Mbak Vita. Selamat pagi. Nah, saya mau ke Mbak Vita terlebih dahulu. Mungkin bisa bicara terlebih dahulu Mbak mengenai Bicara Udara ini apa sih sebenarnya? Oke, jadi Bicara Udara itu merupakan salah satu campaign dari Yayasan Udara Anak Bangsa. Kami melakukan public campaign dan advocacy juga. Jadi memang kita tahu bahwa polusi udara di Jabodetabek itu sudah sangat mengkhawatirkan dan memang ternyata berdampak terhadap kesehatan gitu. Jadi nggak cuma penyakit paru-paru, tapi ternyata juga berdampak terhadap penyakit jantung, mempengaruhi stunting juga. Seberapa mengkhawatirkan Mbak? Oke, jadi kalau kita ngomongin anggaran nih ya BPJS Kesehatan untuk penyakit respirasi, itu tuh menghabiskan 18 triliun dari tahun 2018 sampai 2022. Dan kemarin kami bekerja sama dengan Profesor Agus, beliau mendapatkan data bahwa 15 sampai 35%-nya itu dari polusi udara. Wow, artinya dengan anggaran yang tadi disampaikan, angka yang juga besar, dampak polusi udara terhadap kesehatan itu sangat signifikan ya. Anda pengen bicara itu ya? Sangat signifikan. Jadi makanya sebenarnya itu yang kami bawa ketika kami bertemu dengan Menteri Kesehatan. Tapi kami harapannya juga mendapatkan solusi untuk memperbaiki kualitas udara kita. Karena kalau dari sisi kesehatan itu kan lebih promotif, preventif, secara klinisnya seperti apa. Tapi kalau misalkan dari segi lingkungan berarti kita harus memberikan solusi untuk mengurangi polusi udara. Oke, mungkin bukti konkretnya gitu ya Mbak ya, seberapa berpengaruh sih kemudian kondisi udara di DKI Jakarta di Jabodetabek ini terhadap kesehatan dan juga tadi ekonomi yang disampaikan? Iya, jadi Mas sorry gimana? Dampak secara langsung, bukti nyatanya begitu ya dari kondisi udara yang begitu kurang baik di Jabodetabek terhadap kesehatan kita. Aktivitas sehari-hari. Aktivitas sehari-hari sebenarnya memang kita terpapar polusi udara tuh ternyata nggak cuma dari transportasi, tapi juga transboundary dari pabrik-pabrik dan PLTU di sampingnya. Jadi memang polusi udara tuh bukan administratif yang cuma di Jakarta aja, tapi peran-peran daerah penyangga lainnya tuh juga mempengaruhi. Jadi makanya perlu ada solusi yang sebenarnya nggak cuma sumber bergerak, tapi sumber tidak bergerak juga. Oke, ini beberapa item ya. Ini hasil diskusi kemarin juga ya, Mbak Vita ya. Ada faktor risiko polusi udara terhadap penyakit respirasi. Tadi Mbak Vita menyampaikan bahwa dari tahun 2018 itu 2022 ya, 4 tahun. Anggarannya juga cukup besar nih artinya. 18 triliun. Artinya dampak dari polusi udara ini terhadap kesehatan juga besar. Kita harus sama-sama aware dan juga concern ya terhadap hal ini. Tadi Mbak Vita sudah bicara soal dampak kesehatan. Saya mau ke Mas Lucky dari polusi ini. Ada dampak ekonominya. Hitung-hitungannya gimana sih? Kelihatan gimana sih? Benang merahnya di mana tuh? Jadi kita ini kan dalam rata-rata ya dalam pendekatan kehidupan sosial, ekonomi itu
ingin mencari sebuah kebenaran, baik kebenaran dalam tata kelola kesehatan, kemudian kebenaran dalam tata kelola ekonomi. Nah, umumnya yang benar diuji untuk mencari kebenaran yang lebih baru. Ya. Nah, akan tetapi sebenarnya pada prinsipnya jika sebuah kebenaran itu dihasilkan dari uji kebenaran itu tidak menemukan satu hal yang lebih baru. Justru apa? Kebenaran yang dihasilkan melalui uji kesalahan itu akan menemukan hal yang baru. Fenomenal, hal yang baru. Nah, untuk itu kalau kita kelompokkan secara ekonomi ada perspektif ya mengenai kayaknya ada yang salah nih mengenai kenapa polusi udara sehingga mengakibatkan dampak terhadap kesehatan berdampak kepada tata kelola ekonomi sebuah individu. Maka sebenarnya kalau kita lihat secara global sebenarnya ini memberikan dampak ekonomi yang cukup baik ya. Nah, kemudian kalau kita lihat 3 hal. Produksi, distribusi, konsumsi. Nah, kita dalam beberapa tahun terakhir itu sedang giat-giatnya melihat fenomena baru ini, adanya renewable energy terbarukan, kemudian sampai kepada pengolahan EV, electric vehicle yang ada. Nah, akhirnya EV pecah lagi. Tadinya mobil tersendiri, motor tersendiri, sampai sekarang public transport. Nah, public transport mengarah kepada tata kelola sosial. Jadi menurut saya dampak ekonominya akan cukup baik karena apa? Mampu menekan potensi kegagalan terhadap tata kelola ekonomi karena apa? Mencegah adanya sumber penyakit yang baru atau potensi penyakit yang baru. Nah, dari situ kita bisa lihat nanti itu dampaknya akan ke GDP sebuah wilayah. Dampaknya akan kepada kemampuan daya beli, belanja masyarakat karena mereka memiliki tubuh yang sehat dan bisa terlibat langsung dalam kegiatan ekonomi praktis. Nah, jadi mulai dari kalau kita ingin menggalakkan sebuah tata kelola kesehatan dikombinasi dengan ekonomi, yang paling identik dan yang paling jelas identitasnya adalah apa? Bukan jualan secara parsial, misalkan mobil tersendiri, motor tersendiri, ataukah sepeda tersendiri yang menggunakan EV ya. Tapi dengan menggunakan public transport, which is itu mass product, itu akan mengarah kepada reformasi kesehatan dan reformasi ekonomi secara lebih baik karena apa? Promosinya menggunakan mass product melalui public transport misalkan. Kemudian yang lain kita bisa lihat bukan hanya public transport, sekarang EBT, energi baru terbarukan, renewable energy. Tadinya digunakan untuk industri. Let's say misalnya kita lihat solar panel, menghasilkan listrik untuk industri. Keinginan industri adalah menghemat, reduce cost. Kemudian menjaga juga wilayah sekitarnya, ya kan? Sehingga pasang solar panel. Nah, sekarang lebih jauh lagi ini sudah mulai populer, di mana ini sudah masuk ke pangsa pasar retail. Artinya dengan demikian sebenarnya ini merupakan satu kegiatan yang inklusif dan literatif ya kepada masyarakat karena apa? Sekarang sudah mulai sadar, hanya ini perlu didorong oleh partisipan yang dikemas ya, apakah itu asosiasi, regulasi, kemudian peraturan yang memang bagaimana mengarah kepada apa? Tata kelola masyarakat sosial agar lebih memahami bahwa hasil dari EBT itu tujuannya untuk memperbaharui dan memberikan fenomena yang baru kepada apa? Kondisi polusi, kemudian menekan adanya tingkat polusi dan menekan adanya tingkat potensi banyak penyakit. ya efek multipliernya ya tadi ya. Kalau kita bicara soal electric vehicle, multipliernya juga banyak gitu. Nanti kita bahas lebih lanjut ya Mas Luki ya. Tapi relate kita juga mau ke siapa? Kita ngajak siapa jalan-jalan? Itu dia, ini ada Anggia Ebony juga yang relate juga seperti yang disampaikan oleh Mas Luki. Bagaimana kemudian kebijakannya sebenarnya juga sudah dibuat di DKI Jakarta begitu ya. Salah satunya dengan menyediakan bus listrik yang lebih ramah lingkungan dan juga sudah mulai mengaspal selama beberapa bulan terakhir. Nih, rekan kami akan mencoba langsung. Ada Anggia Ebony, silakan Anggia.
Halo, selamat pagi Ayah, Bayu, dan pemirsa. Benar sekali saya sekarang mau ajak Anda jalan-jalan naik bus Transjakarta, bus listrik. Nah, ini kalau Anda bisa lihat di belakang saya, ini cukup banyak penumpang karena ini memang jam orang berangkat kerja. Jadi saya bareng-bareng nih sama banyak penumpang di sini yang nampaknya mau berangkat kerja. Dan saya saat ini udah di kawasan Sudirman. Jadi bus listrik yang saya tumpangi saat ini merupakan bus yang melayani rute Bundaran Senayan sampai Senen maupun sebaliknya. Nah, Ayah, Bayu, dan pemirsa, sesuai dengan yang Anda bahas dari tadi bersama sejumlah narasumber di studio, bahwa salah satu cara untuk mengurangi polusi udara adalah dengan menggunakan transportasi umum. Nah, lebih lagi kalau transportasi umumnya ini menggunakan listrik, jadi bukan lagi menggunakan bahan bakar minyak. Salah satunya ini adalah bus Transjakarta dari Vector, yang kalau kita ngomongin data nih, bus ini udah beroperasi selama 14 bulan. Jadi sudah lebih dari 1 tahun, sudah mengaspal istilahnya sejauh 2 juta kilometer nih kalau diakumulasi ya. Nah, kalau kita ngomongin dampaknya ke lingkungan tentunya, ini ternyata dengan mengaspal 2 juta kilometer, ini setara dengan menekan 5,5 juta kilogram CO2 atau setara dengan menanam 250.000 pohon per tahun. Nah, ini kayaknya kalau saya cuap-cuap sendirian kurang asik ya, Ayah dan Bayu. Jadi saya mau ajak coba penumpang di sini ngobrol sama-sama. Saya mau nanyain bagaimana sih kesan mereka naik bus listrik ini. Karena kalau saya pribadi di sini merasakan naik bus listrik itu pertama dia lebih terasa lebih stabil begitu. Terus kemudian juga suaranya kan tidak bising ya. Tapi gimana kira-kira pendapat salah satu penumpang di sini? Saya mau coba tanya langsung ya. Halo Mbak, dengan Mbak siapa? Dengan Dara, Mbak. Mbak Dara, ini Mbak Dara mau berangkat kerja ya? Iya, mau berangkat. Mbak Dara memang setiap hari biasa selalu naik bus Transjakarta? Iya. Naik yang bus listrik ini? Iya, dari stasiun ke Bundaran Senayan. Oke, nah pertama saya mau nanya dulu kesan Mbak Dara naik bus listrik, karena kan Mbak berarti udah pernah naik bus yang biasa juga ya? Betul. Bisa membandingkan ya, gimana kesannya? Iya, kalau bus listrik ini sih lebih halus ya kalau menurut saya, kalau perjalanan terus mesinnya nggak berbeda dengan yang bus biasanya sih, yang berbahan bakar minyak. Oke, itu yang paling signifikan kerasa ya. Nah, tapi kalau saya boleh tahu, Mbak Dara ini emang sengaja naik transportasi umum juga biar ngindarin macet atau juga biar sekaligus membantu nih mengurangi polusi udara, atau apa sih alasan utamanya? Betul, dan sekarang juga kan tarifnya juga ya sekarang rata, beda dengan transportasi lainnya sih, lebih ke situ aja. Dan kebetulan memang tujuannya juga dilewatin oleh bus Transjakarta ini, udah banyak rutenya. Berarti bisa saya katakan Mbak Dara ini juga mendukung gerakan transportasi listrik begitu? Ya, setuju sih untuk polusi ya. Kalau di Jakarta ini udah kabutnya, kalau udah lihat polusinya kalau pagi hari udah berbeda lah. Oke, baik. Terima kasih Mbak Dara. Ini Mbak Dara kayaknya udah mau turun ya di depan. Oke, itu tadi pemirsa salah satu warga yang menyampaikan kesannya bahwa bus listrik ini memang terasa lebih stabil jalannya. Kemudian juga naik transportasi umum khususnya bus listrik seperti ini merupakan cara kita juga mulai dari diri sendiri untuk membantu mengurangi polusi udara seperti yang kita rasakan Bayu dan Ayah selama beberapa waktu terakhir. Memang udara di Jakarta ini sedang tidak baik-baik saja. Nah, saya masih mau ajak Anda, Bayu, Ayah, dan pemirsa, untuk kita keliling Jakarta naik bus listrik ini. Tetapi sesaat lagi saya akan kembali ke Anda dulu, Bayu dan Ayah. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, masih bersama saya Anggia Eboni langsung dari dalam bus listrik Transjakarta. Nah, tadi di segmen sebelumnya kami sudah sempat ngobrol dengan salah satu penumpang yang bercerita bahwa alasan dia naik transportasi umum ini selain untuk menghindari macet, juga karena tarifnya yang terjangkau. Jadi kalau bus Transjakarta ini tarifnya memang flat alias sama rata, mau kemanapun tujuannya, jauh dekat semuanya Rp3.500. Dan di sini ini udah ada mesin buat tap-nya. Jadi jangan lupa kalau Anda naik bus Transjakarta, awal masuk tap in dulu, kemudian pas mau turun juga jangan lupa harus tap out. Nah, selain itu, selain membahas soal bus Transjakarta ini,
yang merupakan bus listrik. Saya juga mau sedikit kasih gambaran nih buat pemirsa yang sekiranya belum pernah naik bus listrik Transjakarta. Saya mau kasih lihat soal desainnya yang menurut saya menarik, karena ini sebenarnya berbeda dengan bus-bus Transjakarta yang masih berbahan bakar minyak. Jadi kalau bus listrik ini desainnya di bagian depannya itu kursinya lebih rendah. Tapi kalau kita geser ke arah belakang, itu dia ada tangganya, jadi tingkat seperti itu. Jadi kayak ada tingkatannya gitu kursi-kursinya. Jadi kayak saya sih sedikit merasanya wah kayak di luar negeri nih bus-busnya. Nah, selain itu saya juga mau ajak Anda lagi pemirsa untuk kita coba tanya-tanya kepada penumpang di sini, sedikit kita gangguin. Ini sih rata-rata orang mau berangkat kerja. Kira-kira bagaimana kesan mereka naik bus listrik, bus Transjakarta? Ini kalau Bapak kayaknya udah mau turun ya Pak? Atau boleh deh Bapak, namanya siapa Pak? Sopandi. Pak Sopandi. Pak Sopandi. Bapak biasa setiap hari naik bus Transjakarta? Ya, tiap hari ini sampai dari Sudirman sampai Blok M. Tapi emang sengaja milih yang listrik ini karena rutenya atau emang karena lebih suka Pak? Turunnya gampang, tidak usah bolak-balik naik seperti busway. Oh iya betul, karena kalau bus listrik ini dia nggak masuk ke ini ya halte ya, tapi langsung ke pinggir jalan, jadi nggak perlu naik tangga ya Pak? Betul ya. Oke, itu ternyata salah satu alasan lagi yang saya temukan di sini pemirsa. Kalau kesan Bapak naik bus listrik selain tadi turunnya lebih mudah gitu Pak, apalagi? Ya harganya murah, kemudian juga aksesnya gampang. Dan juga ya bisnya masih bagus-bagus. Bisnya bagus ya Pak, ini kerasa banget AC-nya masih begitu sejuk. Iya betul. Terima kasih Bapak. Ini mau turun di mana Pak? Di Blok M. Oke. Terima kasih Pak Tovandi. Itu tadi pemirsa salah satu alasan lagi yang saya temukan kenapa masyarakat memilih naik bus listrik Transjakarta ini juga karena desainnya. Jadi kalau untuk naik dan turun bus listrik ini tidak perlu naik tangga menuju ke halte, tapi bisa langsung dari pinggir jalan karena memang dia jarak dari pintunya ini rendah, jadi hanya sekitar kalau kita dari aspal ya, saya gambarin, ini hanya tinggal naik satu langkah. Hap, dah langsung masuk bus listrik Transjakarta. Nah ini Bayu, Ayah dan pemirsa, saya ini sudah hampir sampai tujuan terakhir atau destinasi terakhir, yakni Terminal Blok M, di mana bus ini melayani rute Senen Blok M. Tetapi sebagai informasi juga ya bagi Anda, Bayu, Ayah dan tentunya pemirsa, bahwa bus listrik Transjakarta ini tidak hanya melayani rute Senen Blok M, tetapi ada juga sejumlah rute lainnya seperti Tebet, Bundaran Senayan, kemudian Tanah Abang Blok M, dan Blok M Kampung Melayu. Jadi ini sudah cukup banyak bus listrik yang melayani sejumlah rute untuk penumpang mau berangkat kerja, mau sekolah, kuliah, semuanya bisa melayani para penumpang Transjakarta. Ini juga kita udah sampai di Terminal Blok M. Semua penumpang turun di sini, tapi kalau saya mau lanjut lagi nih, Ayah, Bayu dan pemirsa. Dan ini juga rencananya Transjakarta ini kan untuk saat ini sudah ada 30 bus listrik. Nah, rencananya di tahun ini mau nambah lagi nih. Bayu, Ayah dan pemirsa, targetnya tahun ini sampai 100 unit bus listrik Transjakarta. Oke, Bayu, Ayah kembali ke Anda di studio. Wow, terima kasih banyak Kang Gebo. Ini seru banget ya, ternyata jalan-jalan naik bus listrik katanya kayak berasa di luar negeri. Jadi konten baik di situ ya. Nanti kita tunggu konten Kang Gebo. Lumayan buat konten ya. Itu salah satu dari sekian banyak ya bus dari PT Vector yang mensupport bus listrik untuk moda transportasi di Jakarta, khususnya di operator Sejauh ini Transjakarta. sudah 30 tadi ya, paling tidak targetnya tahun ini PT Vector bisa mendukung Transjakarta sebanyak 100 bus mengaspal di DKI Jakarta. Nah, tapi pertanyaannya, apakah kemudian bus listrik ini menjadi satu-satunya solusi atau sebenarnya beberapa opsi ini bisa dihadirkan di ibu kota? Sebenarnya untuk menyelesaikan masalah polusi udara tuh sebenarnya nggak cuma bus listrik aja ya, tapi sebenarnya bus listrik ini bisa jadi salah satu solusi karena kalau kita mau memperbaiki kualitas udara,
Berarti kan kita harus mikir jangka panjang kan, ada transisi energi, terus kemudian ada perubahan dari BBM ke listrik. Tapi kan setelah itu kan kayak kita harus lihat nih mana nih prioritas yang paling duluan. Mungkin sebenarnya untuk transisi energi itu sedang dipersiapkan, tapi mungkin belum ke expose dengan media gitu. Karena butuh waktu lama juga. Karena butuh waktu yang lama, karena ada investasi, kita harus ngomongin bisnis dan uang yang masuk gitu. Tapi kalau misalkan Transjakarta dengan menggunakan EV kan sebenarnya bisa salah satu hal yang oke, solusi yang pertama yang kita hadirkan ini dulu. Setelah itu kita sambil berjalan paralel. Jadi nggak yang kalau EV ditingkatin insentifnya bukan berarti transisi energi nggak jalan. Itu menurut saya paralel seperti itu. Mungkin ahli ekonomi juga lebih paham dengan minimal itu. kan langkah awalnya Itu sudah dia. dilakukan sekarang. Paling efektif lah ya paling tidak Ya, untuk saat paling ini. untuk gitu. saat ini short termnya, tapi kan sambil paralel itu. Oke. Ke Mas Luki lagi, Mas. Kalau kita bicara tadi ada dampak ekonomi, kemudian ada relate juga sama dengan dampak kesehatan. Memang saat ini menjadi titik awal permulaan seperti kita bicara tadi ya, minimal sudah dilakukan gitu. Tapi untuk bicara soal masif itu, kesiapan di Indonesia bagaimana dan apa saja sektor-sektor pendukungnya yang paling signifikan gitu. Jadi metodenya adalah harus melakukan satu tata kelola yang integrasi. Nah, apa integrasi itu? Misalkan satu, dengan lintas kementerian dan lembaga. Satu, jalannya udah confirm belum jalan itu. Karena tadi lantainya lebih lumayan rendah, pendek. betul. Satu itu. Nah, untuk itu berarti kementerian lembaga bisa dimulai dari skala nasional dan skala daerah. Apakah mulai dari Kementerian Perhubungan ataukah Dinas Perhubungan dan sebagainya. Perangkat-perangkat yang dapat menunjang bagaimana operasional dari electric vehicle yang rata-rata bukan hanya public transport, yang individu juga rendah gitu. Ada mobil yang memang rendah. Nah, bagaimana sekarang infrastruktur itu perform. Kedua, bicara masalah insentif keekonomian. Sekarang kita bicara economic scale. Skala keekonomiannya gimana sih? Kalau kita bandingkan dulu dengan mulai dari solar, transform ke BBG, gas, sekarang mau transform lagi ke listrik, EV. Nah, rute daripada transformasi itu benar-benar bukan tentu menghasilkan satu penemuan dari aspek ekonomi yang membuat itu lebih ekonomis. Tapi persoalannya bagaimana periode transformasi itu, apakah lama ataukah butuh waktu ataukah sangat tergantung kepada kebijakan atau bahkan sangat tergantung kepada keputusan atau regulasi yang ada. Artinya sebenarnya kan penggunaan bus listrik untuk Transjakarta ini juga bisa menekan APBD dan juga subsidinya dong. Nah, itu arah daripada nilai keekonomian. Jadi itu dapat menekan APBD. Kan memang macet pun itu biayanya besar. Akibat dampak ekonomi terhadap kemacetan itu besar. Either itu pakai mobil, gitu roda 4, roda 2, bensinnya, kemudian public transport juga. Nah, artinya apa? Sekarang perlu dilakukan reform untuk apa? Untuk mengatasi itu. Nah, menurut saya ini sudah langkah yang baik ya, bukan cukup baik gitu ya. Karena kalau kita lihat dalam dunia investasi, dunia ekonomi, mungkin sekitar 10-20 tahun yang lalu ada salah satu investor paper asset yang paling kaya di dunia itu sudah berinvestasi di sektor ini. Artinya apa? Outlook-nya itu sangat panjang dan kita baru bahas atau baru mempersoalkan ini pagi hari ini kan. Artinya di sana yang kita ambil adalah cakrawala keutuhan dan sustainability atau keberlanjutan sektor ini durasinya lama. Menarik Mas, kalau tadi disampaikan ini adalah salah satu yang baik, bahkan tadi Mbak Vita juga sampaikan ini adalah salah satu solusi jangka pendek yang bisa dihadirkan. Tapi pertanyaannya bagaimana kemudian kita bisa menyadarkan juga nih masyarakat kita untuk bisa beralih dari kendaraan pribadi menuju ke kendaraan transportasi umum yang berbasis listrik. Nanti Mbak Vita dan juga Mas Luki harus jawab usai jeda saat lagi. Ditodong langsung. Ya, langsung saja kita todong jawabannya ya ke Mbak Vita dan juga Mas Luki. Saya mau ke Mbak Vita dulu. Jadi bagaimana ya kemudian untuk mengajak masyarakat kita bisa lebih aware lagi, bahkan juga action begitu ya untuk beralih ke transportasi umum yang ramah lingkungan gitu. Ini saya mau bahas tadi bahasan kita. Jadi BPJS itu kan sampai 18 triliun. Dan APBN kita tuh masih menyokong BPJS. Jangan sampai pajak yang kita keluarkan akhirnya
untuk membayar BPJS yang sebenarnya penyakitnya itu karena polusi udara juga gitu. Jadi itu jadi salah satu hal yang perlu kita perhatikan ya dari sisi pajak, dari apa yang kita keluarkan, itu satu. Terus kedua, kita juga harus tahu dong, maksudnya kayak kita pengen hidup sehat. Kemarin tuh data terakhir dari EQLI, dari University of Chicago, angka harapan hidup kita di Jakarta itu berkurang 5,5 tahun. Jadi kalau harapan hidup kita 70 tahun, terus berkurang 5,5 tahun berarti jadi 64,5 tahun dong. Iya kan? Itu kan sebenarnya hal yang kita nggak mau. Jadi sebenarnya langkah pertama yang bisa kita lakukan memang karena menggunakan transportasi publik gitu. Kita bisa buat lah, kita contoh MRT sekarang kalau di TikTok sering lihat kan kalau a day in my life atau misalkan Pasti naik ada MRT MRT-nya, dan ya. sebagainya. Mungkin sekarang kita bisa buat dari situ gitu loh, karena Menjadi sekarang aktivitas sehari-hari bahkan aktivitas ya. sehari-hari, dan itu semoga semakin masif ya orang-orang menyuarakan tentang itu, dan akhirnya pemerintah juga nyadar nih bahwa hal yang pertama dilakukan mungkin kita bisa integrasi public transportation, terus EV-nya juga harus ditingkatin lagi, ya paling nggak bertahap lah dalam waktu 5 tahun ke depan ini gitu. Oke, Mas Luki, kita bicara soal insentif tadi ya. Kalau soal kebijakan itu pemerintah pasti sudah punya kerangkanya, blueprintnya gitu. Tapi minimal ya insentif yang mungkin bisa diusulkan gitu. Insentif seperti apa sih sehingga Mengajak kita semua nih ya. Orang-orang mau nih pakai transportasi umum bis listrik lah. Jadi insentif yang dimaksud itu, saya akan mulai dari blueprint tadi. Pemerintah memang sudah membuat kerangka kebijakan, bauran kebijakan justru, bukan kerangkanya. Nah, ini yang diperlukan adalah akselerasi agar lebih cepat reformasi ini terjadi di bidang public transport ataupun di bidang penggunaan EV. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, insentif bagaimana? Nah, dalam pendekatan ekonomi kita bisa mulai dari apa? Insentif kepada tiket misalkan, atau biaya penggunaan jasa EV tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, artinya dari insentif tersebut seandainya nanti akan penetrasi lebih luas, karena pendekatan energi baru terbarukan tidak hanya EV, bisa ada solar panel, bisa ada hydro dan sebagainya. Nah, which is itu biayanya cukup tinggi. Berarti apa? Harus ada bauran kebijakan lagi di sektor keuangan, misalkan mekanisme pembiayaan ya menggunakan. Nah, ini sudah dicoba subsidi. Tapi mungkin dalam soal ini kita harus masuk kepada kebutuhan premier dulu. Yang sekarang terjadi itu kan subsidi di sekunder. Sekunder itu artinya ada pangan, sandang, papan. Yang menyandang motor, mobil, motor disubsidi. Tapi kalau masuk ke kebutuhan premier seperti kebutuhan listrik sehari-hari, itu penetrasinya akan lebih kena tuh, lebih kena, sehingga akan menjadi pembelajaran bagaimana penggunaan energi baru terbarukan khususnya EV itu akan lebih baik. Nah, jadi tujuan orang bijak itu menentukan keputusan itu sebenarnya bukan mencari kebahagiaan, tetapi menghindari rasa sakit. Itu dia salah satunya tadi ya. Tapi mari paling nggak kita sebagai anak muda paling nggak harus ada dulu, kita coba lihat dulu nih seperti apa sih kualitas udara di DKI Jakarta gitu kan. Ada berbagai aplikasi yang juga bisa dihadirkan. Tapi cara ngebacanya gimana nih? Mungkin Mbak Novita bisa bantu kita. Mungkin kita hadirkan juga di layar kaca Anda pemirsa kualitas udara di Jabodetabek pagi hari ini secara langsung seperti apa. Nah, coba monggo Mbak Novita bisa bantu kita. Jadi kalau sebenarnya ada standar yang berbeda-beda ya. Nah, kalau ini saya kurang tahu standarnya, tapi memang tidak sehat bagi kelompok sensitif. Jadi buat anak-anak, terus lansia, nah itu sebaiknya jangan terpapar langsung paparan udara langsung lah gitu. Jadi sebaiknya di dalam ruangan, kalau punya air purifier dengan HEPA filter bisa menggunakan itu gitu. Jadi memang nggak boleh keluar rumah gitu. Tapi kita juga harus ngelihat PM 2.5-nya seperti apa gitu. Dan itu kan ada maps tuh di bagian sebelah kiri tuh Mbak. Kalau kita lihat kayaknya hampir sedikit banget yang warnanya hijau gitu ya, merah, kuning, oranye semua di situ. Ada yang ungu kayaknya itu ungu kayaknya sangat berbahaya, sangat tidak sehat biasanya. Jadi hijau itu sehat, terus kemudian kuning itu moderate, terus merah itu orange itu tidak sehat untuk kelompok sensitif, terus kemudian merah itu tidak sehat, ungu itu udah masuk sangat tidak sehat. Terus kalau udah warnanya agak kalau ungu itu semakin gelap semakin berbahaya. Semakin gelap semakin berbahaya. Kemarin yang di Amerika di New York itu udah beracun. Gitu. Jangan sampai kita amit-amit lah ya. Gitu. Jangan dong. Mbak Vita terima kasih, Mas Luki juga terima kasih ya diskusinya pagi hari ini. Kita sudah bicara soal
transportasi umum, bis listrik, mudah-mudahan juga ini bisa diamini oleh kita semua Iya, jadi untuk Pak, sadar gitu itu ya. dia. Paling nggak tadi kita disadarkan juga kalau mau awet muda, nah naik transportasi publik. Oke, sekali lagi Mas Nugi terima Ya. kasih. Terima kasih banyak, Mas Nugi, terima Pak. kasih ya. Mas.